Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mentutorialkan cara body repair ya teman-teman. Di sini ada Honda Fit penyok pada bagian sini, ada bumper. Kita lakukan ketok body dulu ya. Setelah kita lakukan ketok body, setelah lurus kita akan dempul ya. Setelah dempul kita gosok dan kita epoksi ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya unitnya. Oke teman-teman, beginilah kondisi mobil yang akan kita kerjakan proses body repairnya ya. Sebelum kita melakukan pengerjaan ketok body ataupun pengerjaan penempulan, kita harus melepaskan spare part yang perlu kita lepaskan ya, karena itu akan mempengaruhi saat kita melakukan ketok body ya, agar kita lebih mudah dalam melakukan pengetokannya. Baiklah teman-teman, langkah pertama setelah kita melepaskan aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan bagian kerusakan, kita melakukan perbaikan pada bodi yang penyok ya teman-teman. Seperti misalnya menggunakan congkelan ya, kita menggunakan congkelan, namun usahakan jangan menggunakan congkelan yang terlalu tajam di atasnya ya, ataupun congkelan yang terlalu lentur ya. Harus menggunakan congkelan yang kuat ya, tidak lentur, dan juga bagian atasnya, bagian ujung tidak terlalu tajam ya, karena jika terlalu tajam nanti pada bagian plat body akan timbul bentol ya, muncul seperti tidak rata ya. Itu akan sangat sulit untuk diketok ya, karena jika kita ketok, kita luruskan, maka plat body akan melar ya, sehingga plat body tersebut akan tidak stabil ya, plat body akan bermain ya. Seperti misalnya jika ditekan ke dalam, maka plat body akan ke dalam, namun setelah kita lepas, plat body akan kembali. Nah, itu akan sangat sulit ya untuk didempul ataupun dikelola ya, karena itu yang disebut plat bermain ya. Jika hal itu terjadi, mau tidak mau kita harus panaskan bagian plat yang bermain tersebut ya, agar bisa keras dan tidak bergerak saat kita dempul ya. Untuk proses pengetokan, lakukan serapi mungkin ya teman-teman. Dan untuk garis pada nut, usahakan agar tampak jelas ya, dan tidak samar ya, karena jika proses pengetokan tidak maksimal, saat penempulan juga akan sulit ya teman-teman. Apalagi kalau kita tidak terlalu mahir dalam menempul ya, sehingga kita kehilangan jejak nantinya ya, dan tidak bisa membentuk nut menggunakan dempul. Nah, itu akan sangat rumit ya teman-teman, karena kuncinya untuk mendempul rapi ada pada ketokannya ya. Jika ketokannya tidak lurus, maka dempulan cukup sulit untuk dibentuk ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk mencari bentuk aslinya, teman-teman bisa mencontoh pada bagian sisi sebelah kanan ya. Jika teman-teman mengetok pada sisi sebelah kiri, maka teman-teman bisa mencontoh bagian sisi sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya ya. Namun pastikan sisi yang kita contoh masih original ya teman-teman, belum pernah terkena insiden ataupun pernah diservis ya, ataupun pernah diketok ya, sehingga kita tidak salah dalam melakukan pengetokannya.
Baiklah teman-teman, ini pada bagian bumper kita tempel ya. Selain tempel dengan menggunakan plat, kita tempel juga menggunakan lem tembak ya, atau lem bakar ya. Karena kondisi belahan bumper sudah terlalu parah ya. Ada sebagian yang hilang ya, sedikit ya. Pada bagian sobekan bumpernya ada yang hilang terkena goresan ya, sehingga sobeknya agak lebar ya. Jarak sobekannya agak lebar ya, maka kita tambal dengan lem bakar dulu ya, baru kita tambal dengan plat ya, sehingga bisa kuat ya, tidak mudah lepas. Namun proses penambalan kita tidak sertakan ya, karena lokasinya tidak memungkinkan untuk kita rekam ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita naik dempul, kita amplas dulu bagian bekas ketokan tadi ya. Dan untuk area yang kita ketok atau yang terkena benturan, kita amplas dengan menggunakan amplas 240 ya. Dan kira-kira berjarak 5 cm dari bekas ketokan ya. Dan bagian luar kita amplas dengan menggunakan amplas halus ya, yaitu menggunakan amplas nomor 600 ya. Hal ini untuk mencegah terjadinya nanti jika cat silver terkena amplas kasar, itu tidak akan hilang ya waktu kita timpa amplas halus nantinya ya. Maka dari itu kita hindari bagian yang tidak terkena dempul agar tidak terkena amplas kasar ya. Jadi kita batasi bagian amplas kasarnya di bagian radius 5 cm ya dari cacat yang akan kita dempul ya. Baiklah teman-teman, untuk proses pengamplasan lakukan sebaik mungkin ya, hingga cat lamanya atau clear coat lamanya terpangkas dengan sempurna ya, antara selapis sampai 2 lapis nggak apa-apa ya, agar proses pendempulannya tidak mudah lepas ya, daya rekatnya akan maksimal ya. Baiklah teman-teman, setelah kita amplas dengan rata dan maksimal, selanjutnya kita bersihkan menggunakan degreaser ya. Degreaser ini berfungsi sebagai pembersih minyak ataupun jenis-jenis yang bisa membuat dempul tidak merekat dengan maksimal ya. Selain itu juga bisa membuat bagian cat lama akan menyatu dengan permukaan dempulnya ya, sehingga tidak mudah terkelupas nantinya. Namun perlu teman-teman perhatikan juga ya, jika permukaan yang akan didempul sudah tidak ada lagi tersisa cat lamanya, teman-teman harus epoksi terlebih dahulu ya, karena permukaan logam jika didempul secara langsung tidak akan merekat dengan maksimal ya. Namun jika masih ada sisa cat lamanya, itu tidak perlu kita epoksi lagi ya.
Baiklah teman-teman, untuk dempul tahap awal kita dempul dengan cara tipis dulu ya. Namun tetap kita tarik dengan jidar ya, atau mistar ya. Karena kita menghindari permukaan dempul gelombang ya, atau menuruti tekstur dari bekas ketokan itu sendiri ya, sehingga tidak rata nantinya ya. Untuk mendempul pada bagian nut kita tidak perlu repot ya teman-teman. Dan setelah kita tarik dengan jidar bagian bawah, maka bagian atas dari nut tersebut akan tersisa dempulnya seperti yang saya lakukan saat ini. Dan bagian atas tersebut kita bersihkan dengan scrub dengan cara memotong bagian dempul yang sisa tersebut ya, dan mengikuti nut yang sudah kita ketok sebelumnya ya. Namun saat kita melakukan pengetokan harus lurus ya nutnya ya, agar memudahkan kita saat pembentukan pada nut tersebut ya. Setelah dempul kering, untuk pembentukan nut pada tahap awal kita haluskan dempul kembali, maka nut akan membentuk dengan sendirinya ya teman-teman, mengikuti nut yang sudah kita potong dengan scrub sebelumnya ya.
Baiklah teman-teman, sekira sudah rata dempulnya, setelah kering kita haluskan kembali dengan dempul tipis ya, dan kita tunggu kering. Selanjutnya kita amplas ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan ya. Dan sebelum kita naik cat atau kita aplikasikan epoksi secara tipis dulu ya, namun kita epoksi menggunakan epoksi yang cepat kering ya, atau epoksi PU yang cepat kering, dan kita gunakan thinner PU ya, agar epoksinya halus ya.
Untuk pengecatan kita lakukan seperti biasa ya teman-teman. Dan jika sudah merata dan halus, maka kita masuk tahap selanjutnya ya, yaitu tahap clear coat ya teman-teman. Untuk cat silver sebaiknya tidak terlalu basah ya teman-teman untuk pengaplikasian catnya ya. Dan selain itu jangan terlalu dekat juga jarak spray gun dengan permukaan medianya ya, agar tidak blorok ya, atau tidak menimbulkan jejak dari overspray itu sendiri ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat. Dan untuk clear coat kita biasa menggunakan clear coat bell coat ya, bell coat 8200. Dan ini biasa kita gunakan untuk mobil non asuransi ya, atau umum ya. Untuk mobil asuransi kita menggunakan bell coat 4100 ya. Namun jika untuk mobil yang umum namun sedikit premium, kita menggunakan clear coat bell coat tipe 2100 ya. Salah satu kelebihan clear coat bell coat adalah setelah kita melakukan pengekliran 1 jam sampai 2 jam, maka terkena air atau tersiram air itu tidak membekas memutih ya. Itu salah satu kelebihan dari clear coat bell coat ini ya. Mungkin teman-teman tahulah ya produk apa yang sering mengalami hal tersebut ya. Setelah dilakukan pengekliran, jangankan 1 jam atau 2 jam ya, 1 malam pun paginya kena hujan atau kena air masih memutih ya. Namun tidak perlu saya sebutkan produknya ya, nama produknya ya. Nah itu salah satu kelebihan dari bell coat ini ya. Untuk pengaplikasian clear coat sebenarnya ada 2 metode ya. Jika teman-teman ingin basah dari awal, sebaiknya dikecilkan ya volume nozzle dari clear coat itu sendiri ya, antara 2 putaran bukanya ya. Namun jika teman-teman ingin menggunakan metode kabut pada awal layer, teman-teman bisa menggunakan volume besar ya, sehingga saat layer kedua teman-teman bisa mengaplikasikan dengan cara basah ya. Hal tersebut menghindari clear coat meler ya, atau gelewer ya. Karena jika kita mengecat di luar ruangan, biasanya tergantung cuaca juga ya. Jika cuacanya panas, kita bisa menggunakan metode yang awal tadi ya, yang pertama dengan cara basah dari awal ya. Namun jika cuaca kurang mendukung atau mendung ya, itu kita bisa gunakan metode yang kedua tersebut ya, yaitu dengan cara layer pertama dikabut dulu ya, jangan terlalu basah ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.